Ngopi dulu. Kopi tanpa gula. Semangat pagi Indonesia. Para sahabat sang kakek. Refleksi sang kakek pagi ini tentang sang pelajar yang diajar demo. Wah. Penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ternyata tidak hanya dilakukan oleh kelompok tertentu mahasiswa atau buruh, tetapi sayangnya ini melibatkan juga para pelajar. Kasihan ya, pemandangan kita beberapa hari ini, ada orang tua yang menangis, ada yang sampai pingsan menjemput anaknya di kantor polisi. Ratusan, ada sekitar 851 orang siswa, pelajar, SMK, SMA, dan bahkan ada SMP yang ditangkap polisi di berbagai kota di Indonesia. Yang sangat miris adalah banyak orang tua yang kaget ketika anaknya diberitahu berada di Polres atau di kantor Polda. Kenapa ya? Anak-anak pelajar kita begitu gampang diajak dengan WA Group atau medsos, media sosial, sudah mau ikut demo dengan janji nasi bungkus dan ongkos transportasi seadanya. Dan kenapa ya para penggerak demo ini harus mengajak anak pelajar yang seharusnya masih belajar di sekolah? Kenapa sih kita harus mengeksploitasi anak-anak yang seharusnya masih usia emas untuk belajar? Harus kita seret menjalankan demo yang untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kenapa kita sangat prihatin? Ketika semua ditanya anak pelajar ini, apakah yang kamu tunjukkan dengan demo ini? Apa isi undang-undang yang kamu tolak, yang kamu ikut demo ini? Rata-rata mereka menjawab, tidak mengerti apa tujuan demo dan untuk apa demo. Kasihan sekali, ironis sekali. Seorang pelajar harus kita racuni dengan ajakan demo yang dia tidak mengerti apa itu demo dan untuk apa demo itu. Apakah ini yang mau kita ajarkan kepada anak-anak belajar kita sebagai generasi penerus bangsa ini? Kalau kita tidak setuju, wahai para penggerak demo, silakan demo, tapi jangan mengajak pelajar yang seharusnya mendapat pelajaran bukan tentang demo, tetapi pelajaran-pelajaran di sekolah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Lihatlah para orang tuanya yang pingsan, yang sangat kecewa dan sangat sedih melihat anaknya ditahan di kantor polisi karena demo. Ya karena anaknya pergi sekolah, pergi kemana? Bukan untuk demo. Orang tuanya membiayai anaknya bukan untuk demo, tapi untuk sekolah dan untuk mencari bahan pelajaran bagaimana dia menjadi siswa yang baik sehingga dia kelak bisa menjadi pemimpin di bangsa ini. Oleh karena itu, miris hati kita ini, kegundahan kita ini, patutlah seharusnya kita renungkan, kita refleksikan sebagai sebuah bangsa. Kalau boleh, kita boleh meminta kepada semua elemen bangsa ini. Oke, demo itu hak, tetapi pelajar kalau boleh jangan diganggu. Biarlah pelajar ini menjalankan tugasnya, belajar di sekolah. Bukan belajar demo. Bukan diajari, direcoki dengan undang-undang dan yang lain-lain, karena itu belum kapasitas seorang pelajar untuk memahami itu. Oleh karena itu, para sahabat sang kakek, jika Anda adalah orang tua, marilah awasi anak dengan baik, supaya dia tidak menyalahgunakan kesempatan dia untuk belajar menjadi belajar demo. Wahai para pelajar, sadarlah, tugas Anda bukan untuk berdemo, tetapi untuk belajar di sekolah, menggali ilmu, mengembangkan ilmu, dan untuk bekal sebagai pemimpin, calon pemimpin masa depan yang akan mengelola bangsa ini. Jadi jangan mudah diterprovokasi, jangan mudah diajak untuk melakukan demo yang tidak kamu mengerti. Beda halnya, kalau Anda sudah mahasiswa atau buruh terganggu kepentingannya dengan sebuah undang-undang, lalu Anda menggunakan haknya untuk menolak dengan demo, itu beda. Tapi kalau Anda pelajar, tidak mengerti dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak mengerti Omnibus Law, tapi Anda ikut-ikutan, dan akhirnya ditangkap polisi. Lihat, malapetaka yang akan datang, orang tua dan keluarga, dan dirimu sendiri
menjadi korban karena ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab. Tapi sayangnya, apapun ajakan itu, kalau kamu tidak mau mengikuti, maka kamu tidak akan kena. Tetapi kamu persoalannya, wahai para pelajar, bukan yang mengajak. Karena yang mengajak tidak bertanggung jawab. Karena kalau Anda ditangkap, resiko hukumnya yang menanggung siapa? Anda dan keluarga. Bukan yang mengajak sebagai penggerak dengan WA itu. Karena dia tidak ketahuan siapa yang mengajak dan siapa yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita bangun kesadaran bagi para pelajar, mari kita bangun kesadaran bagi orang tua, mari kita awasi anak kita lebih baik, supaya tidak menjadi korban dari penggerak-penggerak demo yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengorbankan. Apa ada di balik ini? Kalau pelajar ini ditangkap atau kena pentungan atau kena peluru, pasti nih, wah ini mencederai pelajar, tidak manusiawi para penegak hukum. Padahal siapa yang mengajak pelajar ini untuk demo? Itu juga harus dicari dan harus sampai ke aktor intelektualnya, karena ini perbuatan yang keji. Kenapa keji? Mengeksploitasi seorang pelajar yang seharusnya tugasnya adalah belajar di sekolah menjadi pelaku demo. Ini perbuatan yang keji. Ini pembunuhan karakter bagi masa depan bangsa dan negara, karena kita racuni anak pelajar kita dengan hal-hal yang tidak baik, yang belum layak untuk dia lakukan, dan diajar menjadi pendemo yang tidak mengerti apa yang didemo. Oleh karena itu, mari kita kembali, kita rajut bangsa ini, kita jaga bangsa ini, khususnya para pelajar masa depan bangsa ini. Ini adalah aset kita, peluang kita. Kalau pelajar ini bisa kita ajar menjadi orang yang berkarakter baik, menjadi contoh yang baik ke depan, maka bangsa ini juga akan baik. Tapi kalau kita racuni dengan demo yang tidak dia mengerti, kita sedang meracuni generasi masa depan kita. Demikian dulu refleksi kita pada pagi hari ini. Kita berharap pelajar dan orang tua semakin awas dan semakin baik menjalankan tugas-tugas sesuai dengan kapasitasnya, fungsinya belajar dan orang tua untuk mengawasi anaknya. Demikian sang kakek refleksinya. Sampai ketemu pada refleksi yang akan datang. Terima kasih. Ngopi dulu.